Ya Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh menikmati waktu kembali di dalam acara GCLC Perkantas Jakarta. Tuhan hadirkan kami di dalam Zoom ini. Kami sungguh bersyukur kasih setia Tuhan telah memelihara hidup kami selama tahun 2023 dan kembali memulai pelayanan GCLC pertama pada malam hari ini di bulan Februari ini. Dan kami rindu topik yang kami nikmati bersama, bahas bersama-sama, diskusikan bersama-sama. Kiranya bukan hanya memberikan kami sebuah pemahaman yang baik atau peneguhan kembali apa yang telah kami dapatkan, tetapi lebih kepada bagaimana kami sebagai gereja secara organisme atau secara organisasi, denominasi dengan berbagai keragamannya, Sudah. kami tidak pernah mau berhenti untuk Berarti mengerjakan misi yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh karena itu kami berdoa, berkati kami di posisi kami malam hari ini untuk menikmati materi demi materi dan diskusi yang akan kami bagikan satu dengan yang lain nanti, kiranya menolong kami untuk sadar bahwa dalam dunia yang sementara, kami terus dipanggil dan dipercayakan oleh Tuhan menjadi teman sekerjanya, mengerjakan misi yang telah Dia anugerahkan bagi kami sejak awal dan hingga akhir hidup kami. Berkati kami di dalam pemberitaan firman Tuhan, berkati seluruh jaringan yang kami gunakan, fasilitas, kiranya itu akan melengkapi pesan yang kami dengar atau yang kami sampaikan, cukup efektif menghangatkan semangat kami, persekutuan kami satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Baik seluruh alumni yang ada di berbagai tempat, maupun hamba-Mu yang akan memfasilitasi materi ini. Dengan baik, tolong dan berkati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara-saudara, saya akan memulai dengan mengajak kita melihat beberapa bagian firman Tuhan. Jadi walaupun kita melihat bahwa kalau bicara tentang gereja, maka ini menjadi sebuah hasil misi Allah di dalam dunia ini. Jadi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu pusatnya adalah bagaimana Tuhan membentuk komunitas, ya, komunitas yang menjadi temannya atau mitranya untuk mengerjakan misinya di tengah-tengah dunia yang telah Dia ciptakan. Tapi di dalam pertemuan malam hari ini saya mengawali untuk mengajak kita membaca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 ya, firman Tuhan. Lalu nanti kita akan melihat juga di dalam di dalam Matius ya, Matius 16 ayat 15 sampai dengan 19. Lalu nanti di dalam Matius 18 ayat 17-18 dan juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi kita akan melihat di dalam ayat-ayat Injil-Injil dan juga surat-surat, walaupun kita melihatnya ini di dalam perspektif seluruh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, di dalam Matius pasal 16, 15 sampai 19, dia katakan demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Slide berikutnya di dalam Matius 18, 17, 18 dia katakan begini. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah, ini kata jemaat ini kepada gereja. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang terakhir di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 berkata demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, saudara-saudara, ini beberapa teks yang saya pilih untuk kita renungkan di dalam topik yang akan kita pelajari, ya, diskusikan di dalam 2 kali pertemuan di GCLC malam hari ini, di Rabu malam hari ini, dan juga Rabu depan gitu. Nah, saudara, saya sebelum saya masuk dalam materi, kalau lihat tadi posternya GCLC malam hari ini, foto gereja yang ditempatkan di sana, dimuat di sana adalah salah satu foto gereja yang terletak di salah satu daerah terpencil di daerah Samosir. Jadi itu gereja HKBP Sidihoni. Jadi gereja HKBP Sidihoni ini sudah ada umurnya 30-an tahun gitu. Nah, saudara-saudara, gereja ini adalah gereja di awal-awalnya itu kalau kita lihat ini Sidihoni itu salah satu tempat di mana daerah kunjungan wisata, dan itu ada danau di atas danau. Jadi Danau Toba, lalu di atas Danau Toba itu tempatnya itu ada namanya Danau Sidihoni. Di situ ada area air yang tergenang yang terbendung di sana dan dikatakan Danau Sidihoni gitu. Nah, di samping itu ada gereja namanya HKBP Sidihoni. Nah, saudara-saudara, yang saya ceritakan adalah gereja ini gereja yang hanya terdiri dari 20 kakak gitu. Tetapi bagus sekali karena dia ada di atas bukit kan. Jadi kalau kita ke sana, kita akan melihat kayaknya kita bukan di Indonesia, mungkin kita di Eropa gitu ya, karena bagusnya gereja suasana alam di sana. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah oleh karena keterbatasan jemaat yang hanya 20 kakak ini, sudah puluhan tahun gereja itu tidak pernah bisa direnovasi, ya. Sehingga ketika beberapa alumni pergi ke sana, akhirnya kita coba mendoakan, memikirkan bagaimana gereja ini bisa diperbaiki, direnovasi gitu. Dan di dalam usaha yang kita lakukan, akhirnya gereja itu jadi. Jadi kita plester dinding-dindingnya yang masih tembok-tembok batu bata merah gitu, hanya seadanya, lalu juga ganti atapnya yang sudah mulai bocor dan segala sesuatu yang perlu untuk keperluan termasuk bangku-bangku itu sendiri. Nah, kenapa saya cerita ini, saudara? Ini yang menarik ketika saya ngomong dengan Bang Peter, salah satunya Bang Peter Jacob yang terlibat untuk memfasilitasi hal ini, dibilang ya ini salah satu kontribusi alumni ketika dia melihat bahwa misi Allah itu tidak melalui struktur gereja. Jadi kita tidak masuk melalui sinode, walaupun kita dapat izin dari majelis setempat perhaladonya itu untuk membantu pelayanan ini. Dan itu sudah selesai, dan akhirnya itu mereka sangat senang. Mereka berterima kasih kepada komunitas alumni
perkantas yang boleh mendoakan, mendukung itu, dan beberapa teman-teman yang terwujud itu. Nah, ini menjadi sebuah hal yang mungkin menjadi inspirasi bagi kita. Jadi ini bukan hanya di dalam melalui gereja secara organisasi, tapi pribadi-pribadi. Jadi misi itu sifatnya gerakan pribadi gitu. Tapi saudara, yang kalau kita perhatikan malam hari ini, apa yang mau ditekankan tentang pandangan apa? Tentang gereja yang bermisi. Kita akan melihat nanti di wujud gereja yang visible dan invisible church. Itu kita akan melihat bahwa dimanapun posisinya kita, apakah kita gereja dalam arti denominasi ya, atau organisasi lokal gitu, atau gereja secara am, maka panggilan untuk bermisi itu menjadi sebuah esensi hidup yang harus kita mengerti. Tetapi sebelum kita masuk di dalam bagian-bagian itu, kita akan coba melihat secara terminologi, secara bahasanya dulu. Apa itu gereja? Kalau bicara gereja, saudara, dia katakan kata gereja diterjemahkan dari bahasa Yunani, ya, dari kata eklesia, ya, atau di dalam bahasa Ibrani itu kata kahal, yang berarti orang yang dipanggil keluar atau kumpulan umat Allah. Satu kelompok orang percaya yang dipanggil melalui pemberitaan firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Jadi ini bukan yang dipanggil hanya masuk menjadi anggota gereja. Perhatikan, melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui pemberitaan Injil Kristus yang menjadi kekuatan Allah yang mentransformasi hidup itu sendiri. Dengan pekerjaan Roh Kudus ada orang-orang yang disentuh hatinya dan akhirnya berjumpa kembali di dalam persekutuan dengan Allah melalui Injil itu sendiri. Di dalam Injil Sinoptik, kata eklesia hanya muncul dalam Injil Matius, tadi yang kita sudah baca itu. Tapi saudara-saudara, di dalam munculnya itu ada satu pandangan di dalam sejarah, mereka mencurigai bahwa sebenarnya itu bukan asli daripada pernyataan Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, mereka beranggapan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, itu ditambahkan oleh murid-murid. Nanti kita akan melihat hubungannya itu nanti di dalam Kisah Para Rasul juga, bagaimana sebenarnya murid-murid itu dipanggil sebagai orang Kristen di sana. Tetapi kita melihat bahwa tuduhan tersebut tidak meyakinkan, sebagaimana dikatakan oleh seorang profesor ahli PB, Profesor Donald Guthrie gitu dalam bukunya. Tidak ada alasan yang meyakinkan untuk menyangkal bahwa ucapan eklesia tersebut adalah tidak otentik, ya, bukan dari pernyataan Yesus itu sendiri. Nah, di sini kita melihat, saudara, bahwa apa yang digambarkan atau gagasan tentang gereja ini bukan buatan para murid, ya. Ini bukan buatan para murid, tetapi Tuhan Yesus sendiri menyatakan itu. Dan itu yang penegasan di dalam Injil Matius tadi. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius, dia mengatakan tadi bahwa di atas batu karang ini, di atas pengakuan tentang Mesias Anak Allah itu, aku membangun gerejaku. Jadi saudara-saudara, yang menginisiasi terbentuknya gereja itu adalah Kristus sendiri. Dan yang membuat gereja itu bisa berdiri di atas pengakuan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang membangun gerejanya, dan ini yang mewakili umat pada waktu itu adalah Rasul Petrus itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan pandangan Alkitab tentang gereja, misalnya Injil Yohanes, ya. Kalau Injil Yohanes misalnya menyinggung secara langsung mengenai jemaat atau gereja. Namun demikian itu tidak berarti bahwa dalam Injil ini tidak ada ide tentang gereja. Ya. Yohanes memberi istilah lain yang mengandung makna gereja. Nah, perhatikan beberapa konsepnya itu tentang konsep kesatuan umat. Ya, murid-murid di dalam Yohanes 17 ayat 22. Lalu yang kedua, konsep kawanan domba dalam Yohanes 10. Ya, kalau kita bandingkan juga di dalam Yeremia 23 ayat 1 dan Yehezkiel ayat 34 dan ayat 11. Pasal Yehezkiel 34 ayat 11. Mungkin perlu kita baca di PL, ya. Kalau boleh saya minta Bang Andreas membaca dari Yeremia 23 ayat 1 dan juga Yehezkiel 34 ayat 11. Silakan. Oke, Bang, sebentar. Yeremia 23:1 ya, Bang, ya? Ya. Ya.
Yeremia 23 ayat 1. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba, gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yehezkiel 34 ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Ya, nah kalau di dalam konsep pokok anggur 15 kita udah jelas ya, nanti kita bisa baca sendiri. Tapi yang mau dikatakan begini bahwa gagasan tentang gereja ini dimulai dengan Kristus itu sendiri. Ya, bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama pun kita akan melihat bahwa Allah yang membangun umat itu sendiri. Ketika dia memanggil satu umat di antara bangsa-bangsa lain, dia katakan itulah sekumpulan umat pilihan Tuhan yang akan nanti melihat itu jadi umat Israel baru yang di dalam zaman perjanjian baru itu sendiri. Nah, saudara-saudara perhatikan bahwa apakah kita melihat dari perspektif PL atau PB, kita akan melihat bahwa gereja Allah yang memulai, yang menginisiasi, Allah yang membangun, Allah yang terlibat di dalamnya, Allah juga yang menjadi pusat daripada pergerakan hidup dan aktivitas gereja itu sendiri. Sehingga ketika kita melihat di sana sini ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang kita hadapi di dalam menjalani hidup kita sebagai gereja Tuhan atau menjalani visi kita, misi kita sebagai gereja Tuhan. Bukan itu menjadi persoalan utama, tetapi perlu kita pikirkan kembali ketika kita menjalani hidup kita sebagai gereja Tuhan, ya, apakah di dalam konteks denominasi gereja lokal atau konteks organisme pribadi-pribadi orang yang mengaku kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang perlu kita tanya adalah di mana Tuhan yang menginisiasi gereja itu? Di mana Tuhan yang telah memanggil kita, yang membangun kita, dan akan mendorong kita untuk menjadi teman sekerjanya di tengah-tengah dunia ini. Dia adalah Allah yang memulai. Dia adalah Allah yang tidak pernah berhenti di tengah-tengah. Dia akan terus bekerja sampai dunia ini berakhir untuk melihat bahwa kehadirannya bersama dengan gereja. Misi itu tetap dan harus dikerjakan. Apakah misi itu di dalam arena membangun hidup kita sendiri sebagai pelaku-pelaku misi di sedunia sekitar kita? Atau apakah gerakan misi yang kita kerjakan bersama-sama dengan Dia? Tetapi dalam hal itu Allah memanggil kita untuk sungguh-sungguh membangun satu semangat, ya, atau satu keyakinan. Saya ada, pelayanan misi saya ada karena Allah yang memulai itu. Nah, ini yang penegasan yang perlu kita perhatikan di dalam bagian ini. Nanti kita akan melihat di dalam bagian yang lain. Kalau kita perhatikan itu di dalam Injil Sinoptik dan juga Injil Yohanes. Tapi kalau kita lihat lebih dalam di dalam pandangan kita tentang surat-surat Paulus misalnya, Rasul Paulus menggunakan kata eklesia lebih daripada penulis perjanjian baru lainnya. Dalam surat-suratnya bisa melihat berbagai pengertian tentang gereja. Nah, marilah kita lihat beberapa contoh. Ya, gereja disebut di sana sebagai kelompok orang-orang percaya di kota tertentu. Ya, di Korintus, di Galatia, di Tesalonika, di Filipi, dan semua surat-surat. Jadi ketika Tuhan Paulus bicara tentang gereja di dalam surat-suratnya, ini bukan hanya bicara tentang gereja secara organisme, pribadi orang-orang yang diselamatkan, tetapi ada juga gereja-gereja lokal yang menjadi sarana untuk mengorganisir, ya, orang-orang percaya yang ada di sana. Nah, gagasan gereja dinyatakan oleh Paulus seperti itu. Gereja sebagai kumpulan orang percaya di rumah-rumah. Jadi di rumah-rumah. Nanti kalau kita lihat misalnya setelah di Kisah Rasul pasal yang kedua, bagaimana orang-orang percaya itu bukan hanya di Yerusalem, tapi di rumah-rumah mereka berkumpul. Lalu dikatakan itu pun wujud kehadiran gereja. Ya, walaupun nanti ini menjadi sebuah menjadi persoalan tersendiri karena ketika ada gereja secara organisasi atau secara gedung gereja, sering sekali orang memikirkan, wah, kalau begitu kita nggak perlu datang ke gereja, yang penting kita bersekutu di rumah-rumah. Nanti kita akan melihat penjelasannya seperti apa. Tapi gereja sebagai kumpulan orang percaya di rumah-rumah itu juga Allah yang menginisiasi. Gereja sebagai kelompok orang-orang percaya di seluruh dunia.
ya di dalam Efesus 1:22 dan Kolose 1 ayat yang ke-18. Jadi ini secara organisme. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, kata eklesia juga terutama ditujukan kepada orang Kristen yang diam dan bersekutu di kota tertentu. Jadi ini bukan hanya lagi di rumah-rumah, bukan hanya di satu gereja, tetapi di satu kota misalnya, ya misalnya di Efesus, ya di di gereja-gereja kecil di Antioquia kita akan melihat istilah-istilah seperti itu. Maka apa yang kita simpulkan tentang gambaran gereja dalam Perjanjian Baru? Saudara-saudara, kita melihat bahwa gereja sebagai umat Allah, ya itu yang kita baca tadi di dalam 1 Petrus itu, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Ya, di dalam Ulangan 9 dan 10 juga, dan juga 10 ayat 4, mungkin sekali lagi Bang Andreas baca ini di PL-nya karena kita tadi belum baca ya. Jadi mungkin kita akan coba lihat pembandingnya ya. Kalau di dalam 1 Petrus kan nanti kita sudah baca. Gereja sebagai umat Allah. Ya, silakan. Ya. Ulangan yang mana Bang? 9 atau yang 10 Bang? Oke, Ulangan 9 dulu ya. Ulangan 9 ayat 10. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Dan Ulangan 10 ayat 4, dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula, ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Ya, jadi kita melihat ya gagasan umat di sana ya kepadamu ya. Ini di dalam konteks pemberian hukum Taurat itu sendiri. Jadi ini gambaran yang pertama bahwa gereja sebagai kumpulan umat Allah yang telah dipilih Allah, dipisahkan Allah, dikhususkan Allah bagi dia untuk menyembah dia dan juga untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini yang kita lihat di dalam gagasan di berbagai teks-teks di dalam PL itu sendiri. Tapi yang kedua, gereja sebagai komunitas mesianis, ya. Mari kita lihat misalnya Lukas 12 ayat 32. Silakan kembali Bang Andreas baca untuk kita, dan Matius 28 ayat 20. Oke, Bang. Lukas 12 ayat 32. Sebentar. Ya. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dan Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya. Jadi ini beberapa ayat yang bicara bahwa gereja dinyatakan sebagai komunitas mesianis. Orang-orang yang memiliki pengharapan dan mengalami karya Mesias itu di dalam kehidupan mereka secara pribadi atau secara bersama-sama. Lalu gambaran yang ketiga dikatakan bahwa gereja sebagai tubuh Kristus. Kita lihat misalnya di Efesus 1, 22 sampai 23, silakan Bang Andreas. Efesus berapa Bang? Efesus 1 ya? Oke. Efesus 1, 22, 23 dan Roma 8, 9 sampai 11. Oke, Efesus 1 ayat 22 sampai 23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Satu lagi yang Roma ya Bang ya, Roma 8 ya. Roma 8. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Iya, terima kasih Bang Ade. Jadi bagian ini saudara dia katakan bahwa di dalam Perjanjian Baru kita melihat gambaran gereja itu sebagai tubuh Kristus yang membicarakan tentang kesatuan antara Kristus dengan
gereja itu sendiri. Itu juga nanti kalau kita perhatikan di surat-surat kirimannya Paulus di Efesus, di Kolose atau di mana, kita akan melihat bagaimana bahwa gereja adalah tubuh Kristus, di mana kepalanya adalah Kristus itu sendiri yang mengendalikan, yang memimpin dan terlibat di dalam seluruh pergerakan kehidupan pelayanan gereja itu sendiri. Jadi gereja sebagai tubuh Kristus. Yang terakhir, ya, gereja sebagai baik Allah, baik Roh Kudus, ya. Kalau kita melihat di dalam Kisah 1 ayat 4 dan 5 ayat 32, silakan baca Ya, lagi. Kisah 1 ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikannya janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Dan Kisah 5 ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Ya, jadi saudara, kita akan melihat juga gereja bahwa baik Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam, bertata, bekerja, gitu ya. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus menjadi wujud kehadiran Allah Tritunggal dalam kehidupan gereja. Sehingga dalam berbagai teks bicara tentang bagaimana Roh Kudus itu menjadi satu pribadi Allah Tritunggal yang tidak boleh dibukakan, yang tidak boleh dibohongin gitu, didustai, sehingga dia bisa bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan gereja. Nah, ini nanti yang kita perhatikan bahwa kehidupan gereja yang dibangun dan kehidupan gereja yang bermisi tidak pernah terlepas bagaimana Roh Kudus berperan di dalam kehidupan gereja itu sendiri. Jadi ini yang menekankan tentang gereja sebagai gagasan sebagai baik Roh Kudus itu sendiri, di mana Roh Kudus bekerja, berdiam, ya, menggerakkan kehidupan gereja itu baik untuk bertumbuh semakin mengenal Tuhan maupun juga untuk menggerakkan berbagai misi di dalam perjalanan gereja itu sendiri. Nah, di dalam satu buku, seorang ahli yang mencoba membuat gereja dalam dua konsep. Ya, konsep yang pertama adalah konsep modality dan sodality gitu. Jadi Samuel Moffat yang memberikan dua konsep ini, dia katakan begini, bahwa gereja sebagai modality didefinisikan sebagai gereja yang bersifat umum, ya, formal dan memiliki struktur yang mapan, ya. Jadi mungkin kita teringat ini kepada gereja mula-mula, ya, gereja Katolik yang mula-mula. Dalam hal ini gereja memiliki full community yang berperan memberikan firman Allah dan melakukan seluruh perintah Allah. Di pihak lain kita melihat konsep tentang sodality, ya, yang dimengerti sebagai satu kelompok sukarelawan, ya, yang diatur untuk tugas dan tujuan tertentu, jadi bukan merupakan full community. Jadi ini orang-orang yang memang secara sukarela, ya, atau dikatakan sekarang mereka adalah orang-orang yang kaum awam misalnya. Mereka tidak ada di dalam struktur. Mereka bukan orang-orang yang memerintah secara organisasi. Tapi kita akan melihat bahwa dua konsep ini tidak bisa jalan juga tanpa ada satu pemahaman bahwa kita melihat bahwa dalam arti yang sesungguhnya apakah konsep modality dan sodality menjadi sebuah hal yang kita harus implementasikan di dalam kehidupan kita. Maka karakteristiknya dari modality ini adalah anggotanya umumnya memiliki hanya satu gereja selama hidupnya. Anggotanya muncul memiliki satu gereja pada saat yang sama. Anggotanya umumnya bersifat lokal, ya, teritorial, keanggotaannya bersifat inklusif, ya. Jadi ya, inklusifnya ini satu sisinya bahwa dia akan masuk, ya, dari berbagai usia, ya, bersifat denominasi. Nah, kalau kita perhatikan yang dari sisi sodality sendiri, anggotanya dapat memiliki lebih dari satu, ya. Sodality cenderung mengembangkan atau menuntut loyalitas yang kuat. Anggota terdiri dari orang-orang yang memiliki panggilan tertentu, memiliki visi dan semangat yang kuat. Nah, ini kalau kita mau gali lebih lebih kaya ini, kita bisa lihat di dalam
materi-materi yang ada di Google, kita akan melihat bahwa fenomena gereja yang berkembang di dalam sejarah pun ini kita akan melihat bahwa prinsip ini menjadi sebuah hal yang terjadi di dalam perkembangan gereja itu sendiri. Nah, akhirnya saudara, nanti sebelum saya menyimpulkan beberapa hal ini ya, dan kita akan bisa berdiskusi, saya masuk kepada itulah sekilas ya, bagaimana Alkitab bicara tentang gereja. Ya, apakah PL ya, walaupun tidak terlalu banyak kita mengutip, tetapi kita melihat di dalam PB bagaimana gambaran gereja itu sendiri sekilas ya menjadi acuan kita nanti untuk melihat di dalam apakah di dalam diskusi kita malam hari ini atau nanti di dalam pertemuan kita berikutnya bagaimana kita sebagai komunitas gereja yang alumni juga yang hadir di dalam berbagai tempat kita bisa melihat bahwa pergerakan misi itu sangat dipengaruhi oleh Tuhan dan kita sendiri mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi untuk memberikan kerangka berpikir, apa sih sebenarnya tugas panggilan gereja? Nah, ini kita juga ini sudah tahu ini ya, tri panggilan gereja. Tri panggilan gereja itu bicara 3 hal utama ya. Di gereja-gereja Katolik sih ini ada penambahannya, ada 5 ya. Ditambah dengan liturgia gitu ya, dengan liturgia dan juga pelayanan-pelayanan sakramen itu sendiri. Tetapi di dalam gereja Protestan pada umumnya ini membagi 3 ya, dan juga ini terinspirasi dari berbagai teks-teks Alkitab itu sendiri. Yang pertama bicara tentang panggilan koinonia ya, gereja yang bersekutu ya. Hakikat gereja ini adalah hakikatnya bersekutu. Jadi nggak bisa hidup sendiri-sendiri, nggak bisa tumbuh sendiri-sendiri, nggak bisa juga melayani sendiri-sendiri. Tapi dalam satu persekutuan sebagai umat yang telah dipanggil keluar, masuk di dalam persekutuan dengan Kristus, menjadi gereja yang harus bersekutu. Nah, melalui persekutuan ini nanti dibangun sebuah pembinaan-pembinaan yang membuat gereja itu memunculkan berbagai karunia-karunia yang ada di dalam kehidupan anggota-anggota jemaatnya. Karena kita adalah orang-orang yang beragam hidupnya, beragam karunianya, talentanya, maka ketika kita menganut konsep koinonia ini untuk bersekutu sebagai komunitas gereja, maka di sini kita bisa melihat bahwa ada banyak kekuatan-kekuatan yang Tuhan mau pakai bersama-sama dengan dia dan kita yang ada di dalam komunitas itu. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa semakin banyaknya komunitas yang hidup di dalam persekutuan dalam konsep ini, kita akan melihat bahwa potensi untuk maju dan potensi untuk bisa menggerakkan misi di dalam skala yang lebih besar itu akan terjadi dengan sendirinya. Apakah nanti kita bisa melihat bagian ini juga menjadi hal yang penting? Bakal lihat sebagai satu persekutuan, maka gereja sebagai satu persekutuan tidak boleh disekat-sekat oleh organisasi atau denominasi gereja. Ini tidak berarti bahwa kita akan menghilangkan kita punya pandangan denominasi gereja, bukan. Tetapi kita bisa melihat hal yang esensi. Ya, contoh ini hari Sabtu ini kami akan pelayanan misi ke Baduy, saudara-saudara. Dan ini yang diorganisir oleh tim misi, kami tim misi di gereja GKY Cibubur gitu. Tetapi saya mengajak beberapa orang alumni, termasuk beberapa dokter dari Fakultas Kedokteran Atmajaya. Mereka ada 7 orang, dan saya ajak mereka ikut bersama-sama dengan kami. Nah, gereja kami, gereja di GKY Cibubur tidak cukup tersedia tenaga-tenaga dokter. Tetapi ketika kita melakukan sebuah kebersamaan, mengumpulkan kemampuan-kemampuan keahlian untuk melayani masyarakat tertentu, itu ada di luar sana. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan persekutuan mereka menangkap visi yang kita punya. Dan saudara, saya pikir ini menjadi sebuah hal yang sudah terjadi di dalam gerakan pelayanan perkantas. Pelayanan perkantas ya walaupun bukan gereja secara denominasi, dia menjadi para church, tetapi kita bisa melihat bagaimana alumni, siswa, mahasiswa terlibat di dalam pelayanan ini. Tetapi bagaimana itu bisa berjalan dengan benar? Karena pribadi-pribadi itu hidup dalam satu persekutuan yang sangat nyata gitu. Jadi bukan hanya ikatan kegiatan, tetapi ikatan persekutuan sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan.
Nah, ini tugas gereja yang pertama, membangun persekutuan yang hidup, baik persekutuan yang hidup antara dia dengan Tuhan maupun juga antara dia dengan sesamanya. Inilah makna penting daripada koinonia itu sendiri. Nah, yang kedua, saudara, dia katakan diakonia. Ya, diakonia itu gereja yang melayani. Gereja yang melayani, kalau lihat foto itu adalah bagaimana kita memberikan bantuan secara sosial. Kalau kita perhatikan pelayanan sosial, ada satu buku misi yang ditulis oleh David Boss, dia katakan begini, diakonia dengan marturia atau penginjilan pemberitaan firman Tuhan itu sendiri tidak bisa terpisahkan. Nah, sering sekali kita melihat bahwa pelayanan diakonia, pelayanan sosial yang dilakukan oleh gereja hanya menjadi sebuah pelayanan kegiatan gereja tanpa marturia. Ini pun tidak akan sampai kepada tujuan panggilan gereja yang sesungguhnya. Nah, di sini kita akan melihat nanti bahwa hakikat panggilan gereja, koinonia, diakonia, marturia, ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Di dalam membuat berbagai program-program, kita bisa memilah mana yang sifatnya koinonia, mana yang sifatnya diakonia, mana sifatnya marturia. Tetapi tiga hal ini menjadi satu kesatuan ketika kita memikirkan bahwa gereja yang bermisi adalah gereja yang berkoinonia. Gereja yang bermisi adalah gereja yang berdiakonia. Gereja yang bermisi adalah gereja yang bermarturia, yang menyaksikan pemberitaan Injil itu sendiri kepada manusia, kepada sesama. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi di luar gereja itu sendiri juga menjadi sebuah sasaran atau menjadi objek daripada misi pelayanan gereja. Maka ketika kita melihat pembagian ini, kita hanya mengenal pembagian. Kita tidak boleh mengenal pemisahan. Ingat ini. Di mana ada gereja yang melayani secara sosial, di mana ada gereja yang melayani dalam bentuk fungsi marturia, itu tidak pernah hidup berkenan kepada Tuhan tanpa hidup di dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Jadi di sini nanti yang membedakan keunikan pelayanan gereja dengan pelayanan di luar sana, ya, pelayanan komunitas-komunitas pada umumnya. Kenapa? Karena kegiatan itu diikat oleh satu persekutuan antara orang-orang percaya dengan Tuhan itu sendiri, Sang Gembala Kepala Gereja, yang mengutus dan yang mendorong untuk mengerjakan itu. Sehingga ketika kita melihat tiga bagian ini, kita bisa membreakdown semua program-program kita sebenarnya. Nah, menariknya kalau kita melihat ini di dalam organisasi gereja, itu kita bisa mengorganisir dengan jelas, ya. Bagaimana integrasi pelayanan koinonia ini, diakonia ini, marturia ini, bagaimana kita memuat di dalam program-program pelayanan kita. Tetapi kalaupun itu bukan di dalam konteks gereja denominasi misalnya, atau gereja lokal, kita bisa mendesain hal ini di dalam komunitas kita, ya, komunitas KTB gitu ya. Ini ada KTB yang bersekutu bukan hanya melayani secara sosial, tetapi memberitakan Injil secara sosial. Ini salah satu yang kita lagi gagas dan sedang kerjakan di dalam pelayanan alumni STT Trinity di Parapat. Jadi setelah menghasilkan sekian banyak alumni, kita melihat bahwa alumni-alumni yang sudah selesai dari STT Trinity tidak semua bisa masuk di dalam pelayanan gereja lokal. Nah, sekarang kita menggagas sebuah wadah, yaitu pusat pelayanan misi STT Trinity. Nah, gini kita sekarang ini ada tadi salah satunya itu di Ronggurni Huta, ada di Bonandolok, ada di Pangsoluran, ada di area Pohan, dan beberapa tempat-tempat yang lain. Nah, tentunya saudara, ini kita tidak boleh menamakan diri kita sebagai denominasi gereja di sana. Tapi kita komunitas gereja yang mengorganisir kegiatan yang melakukan tiga panggilan gereja ini, yaitu koinonia, diakonia, marturia. Nah, dan ini pentingnya nanti kita bekerja sama juga dengan gereja-gereja lokal. Nah, saudara, kita alumni bisa melakukan hal-hal seperti ini. Ya, sama halnya dengan yang juga dilakukan oleh Bang Togi ya di Riaksana gitu di dalam pelayanan misi.
beberapa waktu yang lalu dia sharing tahun lalu itu bagaimana mereka melakukan penginjilan di tempat-tempat tertentu. Nah, saudara-saudara, kalau kita menghayati panggilan gereja ini di dalam konteks apapun gitu, kita lihat di dalam konteks gereja secara organisasi atau secara lembaga, atau gereja secara organisme komunitas orang-orang percaya, kita bisa lakukan. Tetapi yang sering sekali menjadi persoalan, panggilan gereja ini tidak terjadi. Karena memang sang pemilik gereja itu, yaitu Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, tidak kita rasakan dorongannya, desakannya, untuk melihat apa yang dia lihat, untuk mengerjakan apa yang seharusnya dia mau kita kerjakan di dalam hidup kita dengan segala kemampuan-kemampuan yang ada pada kita. Nah, tetapi kiranya malam hari ini kembali kita diingatkan bahwa panggilan kita di sini. Jadi apakah kita ada di dunia usaha? Apakah ada kita di dunia pemerintahan misalnya? Apakah ada di dunia kampus atau dunia manapun di masyarakat di sekitar kita? Maka panggilan gereja menjadi sebuah wadah atau sebuah prinsip yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Kalau belum ada, pertanyaannya kalau belum ada bagaimana? Dan saya menceritakan apa yang dilakukan oleh para dokter-dokter yang PTT di daerah-daerah beberapa tahun yang lalu. Di saat saya mendampingi pelayanan medis di Perkantas Jakarta dan Nasional, saya melihat ada banyak dokter-dokter yang akhirnya memang nggak ada siapa-siapa di sana. Tetapi melalui pelayanannya sebagai dokter, sebagai tenaga medis, akhirnya lama-lama dia bangun kelompok kecil. Bangun kelompok kecil, ya mereka belajar firman Tuhan. Selain mereka belajar firman Tuhan dalam kelompok kecil, dia mempengaruhi juga gereja lokal untuk bisa bermisi. Jadi, dimanapun sebenarnya kita hadir, saudara-saudara, kita bisa melakukan tripanggilan gereja ini. Apakah di dalam konteks koinonia, diakonia, marturia, itu bisa kita lakukan. Tapi yang menjadi pertanyaan besarnya, ketika kita hidup dipanggil di situ, siapakah yang menggerakkan kita? Yang menggerakkan kita aktivitas atau program, tradisi, atau Allah sendiri yang akan kita alami. Ini nanti yang saya mau pertegas di bagian terakhir. Ketika kita bicara tentang bagaimana gereja yang bermisi itu. Ya, sebelum kita masuk di dalam pertemuan minggu depan nantinya ya. Nah, inilah tripanggilan gereja. Maka sikap yang benar terhadap gereja dikatakan sebagian orang bersikap menolak gereja karena beranggapan bahwa persekutuan sudah cukup. Salah satu alasan yang diberikan adalah kita adalah gereja yang sesungguhnya. Benar juga, karena kita adalah kumpulan orang-orang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak perlu ke gereja. Nah, ini ada pandangan begini. Dimanapun kita berkumpul, itu sama dengan gereja. Karena gereja bukanlah gedungnya atau bangunannya. Ya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka di sana Tuhan hadir. Seakan-akan benar, tapi ini jadi bermasalah ketika kita bisa melihat bahwa kita butuh pengorganisasian, kita butuh wadah. Ya, termasuk kalau kita lihat bagaimana gereja menjadi sebuah gereja yang harus menyelenggarakan sakramen-sakramen. Harusnya gereja dalam arti komunitas, organisme tidak bisa melakukan itu tanpa kehadiran lembaga gereja. Maka bagaimana sikap yang benar terhadap gereja? Ya, kita melihat bagaimana sikap Yesus ya terhadap gereja itu sendiri dan para rasul. Ya, kalau kita perhatikan Yesus adalah orang yang pertama menggunakan istilah itu. Tadi kita sudah bahas ini. Ya, di dalam pernyataannya kepada Petrus. Memang ini di dalam konteks gereja universal ya, gereja yang tidak terlihat, yang ada di seluruh tempat di dunia ini. Tetapi di dalam Matius yang 18-17 itu mengindikasikan bahwa Yesus juga menggunakan konteks gereja lokal, komunitas umat yang percaya ya. Jadi kita akan melihat bahwa Yesus begitu menghargai, sehingga kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus pergi ke sinagog-sinagog ya, ke rumah-rumah ibadah, bagaimana dia mengajar di sana. Ini Injil mengajarkan kita tentang hal ini. Jadi kalau kita lihat sikap Yesus pun kita melihat bahwa bagaimana dia melihat bahwa gereja secara visible dan invisible itu menjadi sebuah hal yang harus dipahami
bersama-sama di dalam konteksnya. Jadi ini tidak saling meniadakan satu dan yang lain. Sehingga sesat atau tidak benar kalau kita melihat, wah ini kita kan kumpulan orang percaya, kita nggak perlu lagi datang ke gereja. Nah ini juga akan mengingatkan kita ketika kita misalnya oleh karena kemalasan atau oleh karena hal-hal tertentu yang membuat kita sering sekali tidak bersemangat untuk bersekutu, untuk membangun pelayanan dalam persekutuan dengan umat di gereja lokal. Yang sering sekali saya tahu adalah siswa mahasiswa atau alumni-alumni belum menjadi anggota gereja lokal secara resmi. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang nanti muncul persoalan. Ya, ketika apakah anaknya dinikahkan atau ada yang meninggal atau ini baru melihat pentingnya gereja lokal. Nah, seharusnya tidak hanya sekedar itu, walaupun itu penting karena keperluan organisasi. Tetapi yang jauh lebih kita hayati kehadiran gereja lokal di dalam kehidupan kita pribadi atau komunitas kita atau keluarga kita adalah di mana itu gereja itu menjadi tempat di mana kita bertumbuh, tempat di mana kita bisa melayani. Itu makanya seorang teolog menyatakan, saya lupa, Calvin atau Agustinus dikatakan gereja adalah ibu kita, di mana kita bisa bertumbuh, di mana kita bisa melayani, di mana kita bisa saling mengenal di sana, melihat lebih dalam anggota-anggota umat Allah yang ada di dalam gereja denominasi itu sendiri. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri melihat hal ini menjadi penting. Ya, jadi apakah secara universal atau secara lokal, itu bagi Tuhan Yesus ini menjadi penting. Nah, demikian juga rasul-rasul, misalnya menerima gereja lokal sebagai bagian penting dari pelayanan mereka dalam Kisah Para Rasul misalnya. Kita lihat Paulus tidak hanya memberitakan Injil dan menjadikan mereka bertobat, tetapi ia juga mengatur mereka ke dalam gereja, ya gereja lokal. Ya, kalau kita lihat misalnya Kisah 14 ayat 23. Jadi ini mau menegaskan bahwa Rasul Paulus setelah ada komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ini perlu dibina, perlu diorganisir dalam satu jemaat lokal. Nah, itu kita perlihatnya di dalam Kisah 14 ayat 23 dan juga di dalam bagian-bagian yang lainnya. Dalam banyak pasal, Rasul Paulus memberikan instruksi berkenaan dengan persyaratan dan tugas-tugas dari pemimpin-pemimpin gereja. Ya, ini kita bisa melihat ya di surat-surat kiriman atau surat-surat penggembalaan. Ya, misalnya di gereja Antioquia, ya di gereja Efesus misalnya, bagaimana dia menyuruh Timotius di sana mengatur hal-hal yang penting di dalam pelayanan jemaat. Paulus dipercayakan oleh mereka dengan meletakkan tangan ketika ia memulai pelayanan misinya. Ini siapa yang melakukan itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah gereja setempat, ya. Kemudian dia melaporkan hasil pelayanannya ke gerejanya. Jadi ada sebuah laporan, ya. Kalau kita perhatikan pesan-pesan di Kisah Para Rasul itu menceritakan hal seperti itu. Jadi saudara, kehadiran gereja Tuhan di dunia, perjalanannya, pertumbuhannya, dan misi Allah yang dia kerjakan tetap bertahan sekalipun melalui berbagai tantangan ya dari abad ke abad. Nah, kita lihat dalam gereja mula-mula bagaimana orang-orang Kristen itu disiksa sedemikian rupa. Tetapi kalau baca satu buku yang dikatakan semakin dibabat, semakin merambat, itu menuliskan bagaimana melalui penderitaan, melalui kesusahan, melalui berbagai pergumulan-pergumulan, gereja Tuhan tidak pernah berhenti, tetapi mereka terus maju di dalam hidup mereka untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup dan karunia-karunia mereka yang mereka lihat. Di sini terlihat misteri pemeliharaan Allah, ya bagaimana Tuhan memelihara gereja itu. Jadi sehingga diperhadapkan berbagai konflik, ya berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Tetapi kita akan melihat bahwa gereja yang telah dibangun Tuhan di tengah-tengah dunia ini menjadi gereja yang tidak pernah berhenti untuk tidak bertumbuh dan tidak bermisi. Ya, bagaimanapun gereja tetap hadir di dunia ini sebagai organisme anak-anak Allah, mau apakah sebagai lembaga denominasi dalam lembaga denominasi gereja lokal atau di tempat
bisa dapat di berbagai tempat ya secara universal. Bersama Allah Tritunggal, Yesus Kristus Sang Gembala Gereja, gereja harus terus bertumbuh dalam segala hal sebagai arena misi Allah dan mitra Allah bagi misinya di dunia ini. Yang terakhir, di sinilah umat belajar mengenal dan menerima serta mengasihi satu dengan yang lain. Ini masuk kepada bagaimana sikap kita terhadap anggota-anggota gereja. Dengan kasih Allah itu sendiri. Ya, kita ingat ini tentang Yohanes 13. Ya. Di dalam dan melalui gereja, Allah menyatakan kasih dan karyanya kepada dunia. Rasul Paulus menuliskan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat, yaitu gereja, diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan kepada penguasa-penguasa. Jadi ini menjadi sebuah panggilan yang didapatkan oleh Rasul Paulus, dan ini di dalam konteks bagaimana Rasul Paulus melihat itu di dalam konteks pemahaman gereja sebagai satu komunitas organisme dan juga di dalam satu komunitas yang terorganisir di dalam gereja lokal. Nah, saudara, sebelum kita masuk di dalam diskusi, saya mau menekankan 3 hal minimal. Yang pertama, saudara, kalau bicara tentang gereja yang bermisi, kita menegaskan kembali bahwa itu dimulai oleh Allah itu sendiri dan dikerjakan dengan keterlibatan Allah itu sendiri di dalam perjalanannya, dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada gereja yang bermisi terlepas dari Allah dan pekerjaannya di dalam kehidupan mereka. Jadi gereja bukan hanya sekedar ini program organisasi, bukan. Bukan hanya program komunitas, bukan. Tetapi gereja adalah tempat di mana kita melihat bahwa di sana ada satu pribadi yang tidak kelihatan secara mata, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Sehingga kalau beberapa tokoh-tokoh gereja menyatakan bahwa di mana ada roh Allah, di sana ada gereja. Di mana ada gereja, di situ ada roh Allah. Di mana ada Kristus, di sana ada gereja. Di mana ada Kristus, gereja, di sana ada Kristus. Nah, mau dikatakan begini, saudara, bahwa pemilik gereja dan yang terlibat di dalamnya adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Maka kalau kita konsisten dengan ini, kita akan melihat di dalam gagasan gereja di PLDPB, apakah dalam konsep umat Allah atau di dalam konsep gereja, seperti lebih jelas di dalam perjanjian baru. Kita akan melihat bahwa gereja yang bermisi itu adalah gereja di mana Allah hadir untuk sang komunitas atau pribadi-pribadi yang ada di dalam komunitas itu untuk mengerjakan sebuah misi di dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kita akan melihat gereja yang bermisi adalah gereja yang Allah bangun gereja itu sendiri. Jadi tidak pernah ada gerakan misi di luar sana atau aktivitas misi di sana kalau tidak ada gerakan di mana Allah membangun kehidupan komunitas. Makanya tadi masalah persekutuan koinonia itu diawali dengan ini panggilan gereja. Jadi misi gereja bukan hanya sekedar bicara aktivitas, tapi misi gereja ini bicara tentang Allah membangun hidup komunitas yang mengerjakan misi itu bersama-sama dengan dia. Sehingga ini menjadi penting karena yang mengerjakan segala sesuatunya di dalam dan melalui kita, yaitu Allah itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua. Mungkin minta tolong Bang Andreas baca bagian ini, Filipi pasal 2, mulai dari ayat 12, 13, dan 14 sampai 15. Bang Andreas bisa baca sekali lagi buat kita. Filipi 2 ayat 12 sampai 15 ya, Bang? Ya, betul. Filipi pasal 2. Ya, Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya. Baca sekali lagi ayat 13 tadi itu. Sebab Allah Ayat lah, karena 13. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya. Saudara-saudara, adakah kita menyadari hal ini? Ketika kita bicara tentang gereja yang bermisi, atau kalau kita bagian daripada gereja, adakah Allah yang mengerjakannya di dalam diri kita? Tetapi kalau kita kembali kepada prinsip yang kedua yang saya tegaskan ini, bahwa bicara tentang gereja yang bermisi, yang pertama tadi itu dimulai, digagas, dan diinisiasi oleh Allah itu sendiri. Yang kedua, bahwa Allah membangun umatnya. Allah memperlengkapi umatnya menjadi umat yang sanggup nanti mengerjakan misi itu bersama-sama dengan Dia. Nah, di sini kita akan melihat bahwa keterkaitan antara kita dengan Allah sang pemilih hidup dan pemilih gereja itu sendiri. Itu bukan salah satu pilihan, tapi satu-satunya pilihan. Kalau kita mau bermisi dalam berbagai wujud kehidupan kita, ya, dalam segala kondisi yang akan kita alami, maka kita tidak boleh terhindar daripada kehidupan di mana Allah itu hadir di dalam seluruh realitas hidup. Sehingga fungsi-fungsi panggilan gereja tadi, ya kalau kita hanya memilah dalam tiga prinsip dari panggilan gereja itu bukan sesuatu tata diri yang ada di dalam tataran konsep. Tetapi gerejalah, Tuhan sendirilah yang menggelisahkan, Tuhan sendiri yang memperlengkapi, Tuhan sendiri yang menggerakkan diri kita. Sehingga tanpa kita programkan pun di dalam sebuah program planning pelayanan gereja. Nah, ini tidak berarti maksud saya tidak perlu kita merencanakan ya. Tapi maksudnya gini, di dalam keseharian kita, kemana saja kita pergi, kita bisa mengerjakan misi gereja itu di mana kita hadir. Sehingga kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 itu dia katakan begini, kemana saja kamu pergi, itu kata ini, jadikanlah semua bangsa muridku. Mau dikatakan saudara-saudara mau ke kantor kah, mau ke apa, mau ke warung kah, itu mau ke tempat usaha kah, mau ke sekolah, mau ke kampus, atau di tengah-tengah keluarga, atau kemana saja kamu pergi. Maka salah satu misi gereja, alamilah hidup sebagai murid dan kerjakanlah pemuridan itu di antara kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Maka prinsip yang kedua ini, saudara-saudara, kita akan coba melihat, merefresh kembali di dalam menjalani hari-hari hidup kita di tahun 2024. Maukah kita menjadi gereja yang bermisi, apapun wujudnya, seperti yang saya ceritakan tadi. Tetapi Allah memanggil kita yang telah menginisiasi gereja itu, yang telah siap dan menyerahkan diri untuk mempersiapkan gereja itu, melakukan gerakan misi di dalam berbagai bentuk. Saudara-saudara, kita diingatkan kembali bagaimana melihat betapa seriusnya kita harus membangun kerohanian yang tangguh di dalam diri kita. Tanpa kerohanian yang tangguh, kita tidak sanggup bertahan untuk mengerjakan tugas panggilan kita, siapapun kita. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Atau sudah berapa lama kita menjadi orang yang melayani, memegang berbagai jabatan di dalam berbagai organisasi gereja? Itu bukan itu jaminan. Tetapi yang menjamin kita bisa bergerak menjadi gereja yang bermisi, ketika Allah bersama dengan kita dari hari ke hari akan menolong kita untuk melihat Dia ada di sini bersama kita memaknai seluruh aktivitas hidup kita. Jadi hal-hal yang praktis pun di rumah tangga, ya kita menolong kita menolong anggota-anggota keluarga. Kalau suami, istri atau anak-anak menolong, itu adalah bagian wujud pelayanan misi yang kita kerjakan di saat Allah hadir bersama-sama dengan kita. Jadi kita bisa memaknainya seperti itu, teman-teman. Lalu yang ketiga, saudara, hal yang ketiga yang saya mau tegaskan, gereja yang bermisi adalah gereja yang memang sungguh-sungguh mengkondisikan seluruh aktivitasnya dalam rangka misi Allah itu sendiri.
Jadi ini bukan hanya di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, ya, bukan. Tetapi dia bicara gereja yang bermisi adalah gereja yang melihat hidupnya dan seluruh aktivitas hidupnya adalah arena bagi misi Allah. Dan ini jadi menarik. Sehingga ketika banyak orang tidak bersemangat bekerja di dunia kerjanya, ya mungkin karena tidak dihargai, mungkin karena gaji atau honor tunjangan hidup tidak seberapa. Tapi kalau kita melihat perspektif bahwa saya adalah gereja yang harus mengerjakan misinya melalui itu, maka kita akan memiliki semangat. Mungkin kita jatuh bangun di dalam membangun usaha. Mungkin kita jatuh bangun di dalam mengelola berbagai konflik yang ada di dalam komunitas kita. Itu nggak apa-apa. Tetapi saudara-saudara, ketika Tuhan hadir di sana, Tuhan pasti tolong kita untuk tetap melihat bahwa ini arena misi Allah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri saya dan di dalam pergerakan yang saya lakukan melalui kegiatan-kegiatan misi itu sendiri. Nah, kiranya ini menjadi sebuah acuan bagi kita sebelum kita masuk di dalam diskusi malam hari ini, teman-teman, menyimpulkan akhirnya ya, bahwa gereja yang bermisi ini adalah gereja yang pusatnya, inisiasinya adalah ada di Allah itu sendiri. Jadi jangan pernah pikirkan misi gereja, misi pribadi kita tanpa Allah terlibat. Lalu yang kedua adalah gereja yang bermisi adalah gereja di mana pribadi-pribadi umat yang telah diselamatkan, yang telah dibentuk di dalam satu persekutuan yang baru dengan Dia. Allah tetap terlibat membangun. Sehingga hati kita seirama dengan hati Allah. Bukan nanti berseberangan seperti hati Nabi Yunus misalnya. Yang melihat realita dunia yang jahat, bangsa yang jahat, bangsa Niniwe, itu Yunus dikatakan nggak layak itu bangsa Niniwe diselamatkan karena mereka bangsa yang jahat, termasuk bangsa yang jahat terhadap umat pilihan Allah waktu itu. Tetapi ketika Allah melihat bahwa Niniwe yang jahat itu pun adalah miliknya, maka bagaimana kita bisa mengerti akan hal itu? Kalau di dalam konteks sekarang ini misalnya ya, di tengah-tengah bangsa kita banyak konflik horizontal yang sedang terjadi. Barusan selesai Pilpres. Mungkin kita adalah orang yang memilih calon Pilpres nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Bahkan tidak sedikit saya melihat di komunitas alumni kita, di keluarga-keluarga kita pun terjadi terjadi hati yang kayaknya nggak penuh dengan damai. Lihat kemarin di televisi itu satu kampung akhirnya dihadiri oleh siapa Pak Jarod ya, itu berantem sampai itu panci-panci barang-barang keluar dari dalam warung itu dibuang keluar hanya karena konflik berseberangan pilihan paslon satu dengan yang lain. Tapi saudara-saudara, ceritanya apa yang kita lihat mulai hari ini, petinggi-petinggi mereka udah damai-damai itu, mereka senyum-senyum itu di atas. Ini orang-orang rendahan di bawah bikin berantem gitu. Nah, saudara-saudara, ini menjadi persoalan ketika kita hanya melihat bahwa realitanya sedemikian rupa, tetapi tanpa Allah hadir di sana untuk menolong kita. Ini butuh kerohanian, butuh kedewasaan. Ya, kadang-kadang suami istri saya dengan kakak di rumah, ya dia semangatnya melihat kondisi tertentu. Satu sisi benar, tetapi kadang-kadang dia terpengaruh dengan pandangan politik dilihat di media massa dengan berbagai hal yang seleweran informasi itu sedemikian rupa dan hatinya pun jadi nggak damai gitu. Makanya saya lebih banyak diam ya di dalam masa-masa kampanye dan masa-masa pemilu. Saya nggak terlalu banyak berseberangan, bukan hanya kepada keluarga, tapi kepada alumni-alumni juga. Ya walaupun saya tetap punya prinsip. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang hal itu terjadi. Terjadi hati yang akhirnya kacau, kita tidak bisa kelola suasana dalam interaksi sosial karena memang kita mengatasi sendiri persoalan. Nah, ini nanti mungkin Kak Luse ini sebagai orang KPPS ya, kemarin itu ya, bagaimana pengalamannya di KPPS, bisa cerita bagaimana menghadirkan ini misi, ini sebuah misi gitu. Ya, saya coba-coba menggoda berapa waktu yang lalu, nggak boleh bang. Nah, saudara-saudara, jadi memang kita butuh Tuhan untuk mengerjakan hal itu. Dan yang kedua, saudara, gereja yang bermisi adalah gereja yang beraksi, ya, yang bergerak, ya, yang ada pergerakan misi yang harus dikerjakan.
Nah ini apakah nanti kelompok, apakah keluarga, apakah di dalam gereja atau di mana, kita akan melihat dunia sana masih banyak arena misi yang belum kita jangkau. Tetapi kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat ketika kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus melihat bahwa banyak eh, manusia itu mereka domba yang tidak bergembala, yang mereka tidak ada yang mengurus, tidak ada yang melayani mereka. Maka kita dipanggil di dalam kondisi seperti itu. Tapi saudara, manfaatnya untuk apa? Bukan hanya untuk mereka. Tetapi ketika kita terlibat di dalam gerakan seperti itu pun, kita akan melihat pun Tuhan membangun hidup kita menjadi orang-orang yang berkenan di hatinya. Karena kita terlibat menjadi teman sekerjanya. Menjadi orang-orang yang mencicipi kebersamaan dengan Allah sang pemilik hidup dan sang pemilik misi itu sendiri. Saya akan akhiri di sini. Mari kita berdiskusi dengan materi yang pertama ini. Kita akan coba berbagi, kita bisa saling melengkapi. Jadi narasumbernya tidak hanya saya, tapi teman-teman yang ada di sini. Mari kita saling melengkapi. Saya pikir materi yang saya sampaikan itu kan bukan hal-hal yang baru. Ya ada banyak materi yang mungkin tidak terungkap di sini, tetapi kita bisa cari. Tetapi yang jadi penting adalah bagaimana paket GCLC kita pertama malam hari ini akan menyegarkan kita kembali. Mungkin kita bisa merefleksikan diri. Tuhan, saya ada di posisi mana? Tuhan, saya mau lakukan apa? Tuhan, bagaimana saya memulai? Supaya hidup saya yang seharusnya esensi hidupnya bermisi, bagaimana saya bisa mewujudkan itu di dalam realita kehidupan saya. Tuhan memberkati, mari kita berdiskusi yang dipandu kembali sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bang Eli buat pemberitaan firman Tuhan, cukup sangat memberkati bagaimana kami kembali segarkan peranan kami dalam hal bergereja, dan bagaimana kami juga diingatkan untuk tetap punya sikap yang benar dalam menghidupi panggilan kami akan bermisi terutama di gereja juga. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau mau diskusi, silakan bisa isi pertanyaan di kolom chat teman-teman, atau bisa japri ke aku atau Kak Luce, bisa. Dan berharap selama beberapa waktu ke depan kita bisa diskusi bareng, dan apa sih yang kalian ingin tanyakan dan apa yang kalian ingin diskusikan, silakan memanfaatkan waktu ini untuk bisa diskusi bareng. Ya, Bang, ada pertanyaan, Bang. Mungkin ini sangat menarik ya, Bang. Kalau memang saat ini saya belum bisa secara waktu untuk bermisi dalam daya, Bang. Mungkin pelayanan dia di gereja sebagai pengurus atau dia sebagai pelayan, namun dia mungkin hanya bisa berkontribusi secara dana saja dulu untuk waktu sekarang ini. Gimana ya, Bang? Apakah itu menghidupi gereja yang bermisikah karena dia mendukung kontribusi secara dana saja, Bang? Boleh dibantu, Bang. Wah, iya ya. Jadi saya pikir kita di sini mengenal 3D. Ya, daya, doa, dan dana gitu. Nah, saudara-saudara, Allah tidak pernah tidak menghargai. Ya, ketika dana itu pun keluar dari kerohanian yang benar, jadi bukan hanya karena banyak berkat materi, maka itu pun Allah kenal. Ya, ingat bahwa eh, apa namanya, tidak pernah juga ada gerakan misi tanpa ada kita tanpa kita membutuhkan dana. Jadi dana adalah menjadi wujud kontribusi pelayanan kita. Tapi yang harus kita perhatikan adalah saya memberikan dana bukan karena saya ada dana, saya ada berkat Tuhan. Tetapi saya memberikan dana ya saat ini karena ini buah daripada kehidupan saya bersama dengan Tuhan. Jadi apapun nanti, ya selain dana juga misalnya dia bisa doa. Makanya saya suka katakan begini kepada donatur-donatur kita, baik di Perkantas maupun di STT saat ini. Saya katakan bukan hanya danamu yang pergi, tapi doamu juga pergi. Makanya kita suka membagikan ketika kita menerima persembahan alumni misalnya, kita juga.
pokok-pokok doa tentang pelayanan siswa, mahasiswa, dan alumni, maka itu bisa dilakukan. Wah, kalau dibilang aku sibuk bang, aku nggak bisa berdoa berjam-jam, nggak bisa. Baca sedikit seperti baca WA, mungkin sedang nyetir kalau pergi ke kantor atau apa namanya transportasi publik misalnya lagi di TJ, saya lebih banyak bisa mendoakan, mengingat banyak hal gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika saya melakukan ini dan itu, apapun bentuknya, termasuk bentuk materi, itu keluar dari satu kehidupan rohani yang segar. Ya. Tuhan memberikan saya kesempatan melakukan hal itu. Wah itu, Ya. kalau ada juga yang memberikan persembahan, gimana? Bergerak, kita butuh itu. Ya sekarang ini pelayanan-pelayanan misi itu digerakkan oleh orang-orang yang memberikan uangnya. Dan itu memberikan sebuah kontribusi besar. Ya. Jadi terima kasih ya. Kalau itu pun diberikan sebagai buah kerohanian, pasti Tuhan akan kenal. Bukan karena punya berkat, bukan karena punya berlebihan, atau bukan juga merasa apa namanya, bayar apa namanya ya, bayar merasa diri bersalah, itu merasa diri berdosa. Wah, daripada itu udah saya kasih aja deh persembahan gitu. Tetapi hayatilah itu pun yang kamu kasih seberapapun, itu adalah bagian daripada karya Allah yang menggerakkan kamu untuk memberikan. Ya. Jadi Berarti oke, lanjut Mas, lanjut. Ya, udah. mungkin yang kita bisa pahami maupun bentuknya mungkin dari doa, daya atau dana, lakukanlah itu dengan bentuk menghayati dan menghidupi bahwa ini adalah untuk misinya Allah ya Bang ya. Berarti ya, sekalipun mungkin dia belum ada secara waktu untuk bisa terbeban secara daya, namun berharap punya waktu untuk bisa doa dan memang nanti bisa kontribusi secara dana. Itu juga ada satu porsi yang dimana kita juga mengerjakan misi Allah di situ ya Bang Heliunus ya Bang ya. Iya, makanya juga kita yang menerima persembahan alumni itu atau persembahan dari siapapun, kita juga bukan hanya menerima persembahannya, tapi kita punya tanggung jawab menceritakan pelayanan yang dia dukung. Okay. Dan saya pikir pelayanan kita di Perkantas, ya walaupun kadang-kadang kita ngaku kita ya apakah terjadi belum nggak maksimal ya, tapi prinsip bahwa kita bagikan. Andreas, persembahanmu kamu kasih ini, maka ini pelayanan ini kita gunakan untuk itu. Gitu. Oke, terima kasih Bang buat jawabannya. Ini masih ada kelanjutan Bang terkait dana ya. Dan ada pertanyaan dari salah satu alumni Bang. Mungkin kalau kita ada satu event atau kegiatan di gereja ya Bang, pasti kan seringkali terkadang membutuhkan banyak dana. Seringkali jemaat mengeluh dengan hal ini. Bagaimana Bang kita menyikapi hal ini agar jemaat tetap semangat bermisi dan mengerti bahwa untuk bermisi itu juga membutuhkan pengorbanan baik diri, doa, dan dana Bang. Jadi apa persoalannya? Pertanyaannya tadi? Jadi persoalannya seringkali kan banyak event dari gereja itu butuh banyak dana ya Bang ya. Banyak dana untuk bisa menyelenggarakan event itu. Mungkin kadang ada jemaat yang mengeluh, dananya kok gede sekali untuk menyelenggarakan satu ibadah atau enggak ada satu misi, perjalanan misi mungkin. Nah, bagaimana ya Bang caranya untuk menyingkapi isu seperti ini agar jemaat tetap semangat bermisi dan mengerti bahwa misi ini juga membutuhkan pengorbanan, baik dalam doa, daya, dan dana Bang. Iya, iya ya. Jadi memang kalau bicara tentang misi ya, mungkin kalau pelayanan misalnya misi misalnya kita di Jakarta, siswa, mahasiswa, dan alumni ini masih nggak gimana-mana, masih seputar Jakarta. Tapi saya di dalam perjalanan misi saya ke daerah-daerah itu memang membutuhkan dana. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pentingnya keterlibatan banyak orang ya untuk mengerjakan misi itu. Dan di sini juga orang yang mengerjakan misi, dia harus fokus kepada hal-hal yang strategis. Kan ada banyak juga kegiatan-kegiatan misi yang sebenarnya hanya sebagai kegiatan. Tapi setelah lakukan kegiatan itu nanti, kira-kira apa yang terjadi di dalam membangun kehidupan umat misalnya. Jadi tentunya kan misi bukan bicara aktivitasnya. Melalui aktivitas, ada satu sasaran yang akan kita bisa capai. Nah, kalau begitu, kalau saya ditanya, kenapa saya dukung misi ABCD? Saya melihat apa yang menjadi sasaran daripada misi itu sendiri.
Jadi di sini juga kita bisa melihat bagaimana kita bisa apa ya membuat inilah jangan juga kita jadi sasaran orang-orang bisa serahkan persembahan atau menguras tenaga-tenaga di sana. Kita melihat bahwa pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada kita adalah pelayanan misi yang seharusnya tidak pernah Tuhan menuntut lebih dari apa yang kita sanggup. Apakah secara pribadi atau secara komunitas. Makanya juga jangan buat pergerakan misi tanpa sebuah perencanaan. Ya, melihat apa yang seharusnya kita bisa lakukan. Ada banyak juga kegiatan-kegiatan misi tidak butuh dana. Tetapi kita tidak terlibat untuk melakukannya. Ya mungkin banyak faktor lah. Nggak tertarik lah, nggak dikenal sama kita, atau bagaimana gitu. Nah di sini butuh hikmat, butuh kedewasaan rohani lagi untuk melihat hal seperti ini. Itu saya ngalami begitu juga, Bang Andreas ya, dan teman-teman alumni. Itu keluhan-keluhan seperti itu. Apalagi kalau bicara gereja. Ada beberapa gereja sekarang ini bahwa itu membangun gereja, misi gereja, misalnya membangun gedung gereja. Tadi di awal itu gereja itu apa sih, gedungnya kah atau apanya gitu. Nah saudara-saudara, kita akan melihat bahwa itu gedung hanya sarana, organisasi hanya sarana, tetapi tujuannya adalah bagaimana hidup kita dan hidup orang-orang yang kita bangun melalui semua sarana itu mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan, melipat gandakan murid-murid Tuhan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak sanggup mengerjakan dengan karena keterbatasan dana, ada banyak juga misi yang kita bisa kerjakan tanpa keluar dana besar. Nah, jadi mari kita jangan jangan kurung gerakan misi kita hanya karena persoalan memberi persembahan. Wah, ini banyak kegiatan gitu. Tapi sekarang bagaimana kita produktif hidupnya? Karena Tuhan panggil kita untuk itu. Ya. Oke, terima kasih Bang. Aku bisa menangkap bahwa kalau memang jangan melihat dari bentuk misinya dengan dana yang besar, mungkin ada satu perencanaan memang boleh, tapi misi itu kan juga bentuknya banyak ya Bang. Tidak hanya diukur dengan dana, namun dengan kesempatan kita untuk menginjili dan melayani mereka secara pribadi juga bagian dari misi juga ya Bang. Memang tidak hanya sekedar event saja untuk kita bisa menyelenggarakan satu misi. Oke, terima kasih Bang buat satu pencerahannya atas pertanyaan ini. Bang, ada pertanyaan lagi Bang. Ini mungkin terkait dengan isu gereja lah ya. Bang, tadi Abang bilang gereja itu seperti ibu kita. Tapi bagaimana sikap orang yang seringkali kurang peduli dan hanya membanding-bandingkan gereja A dan gereja B saja, gereja saja. Tapi dia sendiri tidak aktif di dalam gereja lokalnya. Atau seringkali terdaftar di gereja mana, tapi beribadahnya di gereja yang mana gitu. Bagaimana ya Bang kita menyingkapi sikap dan isu seperti ini? Makasih Bang Andreas. Ini saya suka ketemu dengan orang-orang seperti itu, termasuk alumni-alumni yang tidak terdaftar jadi anggota gereja lokal. Itu jadi masalah. Dan cepat atau lambat, dia akan mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Karena sebenarnya organisasi gereja lokal, Tuhan anugerahkan bagi kita untuk mengkondisikan dengan segala potensi dan keterbatasan kita, bagaimana kita bisa punya komunitas gitu. Jadi mungkin kita katakan, wah saya kan anggota alumni gitu, anggota alumni ya, alumni perkantas. Nah ini perkantas bukan gereja loh. Jadi hidup matinya kita setelah kita ya mulai siswa mahasiswa ya, apalagi setelah jadi alumni, kita itu harus ada di dalam satu gereja lokal. Jadi saya mau katakan, harusnya kita tidak boleh seperti itu. Mulai kita berbenah diri, kita harus masuk di dalam satu gereja. Ya kalau belum bisa menjadi orang yang terlibat di dalam pelayanan, dalam struktur, ya nggak apa-apa. Tetapi apakah kita menjadi seorang alumni yang pasif, misalnya mendoakan, ya pelayanan mingguan misalnya, kan bisa kita lakukan. Nah mungkin yang perlu kita tanya adalah bagaimana saya menyadari penting nggak gereja ini buat saya, gereja lokal. Nah memang kalau kita lihat bahwa gereja lokal itu ya itu dikatakan tadi, itu ibu kita yang merawat. Nah walaupun kadang-kadang mengecewakan, gereja lokal tidak memperhatikan jemaatnya dengan benar gitu. Nah ini jadi persoalan juga. Ya sehingga nanti akhirnya udahlah cari jajan di gereja-gereja mana.
dia bisa bertumbuh, bisa happy-happy. Tapi ini bukan masalah happy-happy-nya. Ketika jadi anggota gereja keliling-keliling, nanti kira-kira anakmu atau saudara-saudara keluarga besar gimana kalau terjadi apa? Gak dikenal di gereja itu. Semua gereja yang keliling-keliling itu akan apa? Akan datang nanti, misalnya sakramen baptisan, pernikahan, atau kematian misalnya. Kan nggak mungkin, ya kan? Karena bagaimanapun cepat atau lambat kita membutuhkan gereja lokal. Nah itu yang dalam makna itulah dikatakan gereja lokal itu adalah ibu kita. Gitu, Oke, thank you Bang buat jawabannya, dan mungkin ini bisa jadi bahan refleksi kita ya. Mungkin ada beberapa yang hadir di sini terkendala ada isu yang seperti ini, namun berharap jawaban dari Bang Eli bisa menguatkan kita untuk tetap bisa mungkin berkontribusi secara doa, atau mungkin berkontribusi ya memang pelayanan-pelayanan yang mungkin tidak dalam skala kepengurusan, yaitu bisa jadikan satu bentuk kita bisa tetap melayani di gereja kita yang terdaftar. Oke, thank you Bang. Mungkin masih sama, ada satu pertanyaan lagi Bang, yang mungkin agak sama tapi mungkin mengarahnya ke hal yang sama. Bang, sepenting apa kita harus terdaftar di gereja lokal? Dan apakah harus melayani di gereja lokal karena kita pun sudah banyak pelayanan tempat lain Bang? Gimana Bang? Iya, kalau bicara banyak pelayanan di gereja lain, saya juga di tempat itu di situ. Saya pelayanan di pertama, saya pelayanan di SDT. Tapi saya dilabelain gitu ya. Saya terlibat juga di dalam pelayanan di gereja saya. Memang saya tidak jadi majelis. Istri saya yang jadi pengurus di sana. Tetapi saya terlibat di dalam pelayanan. Saya mimpin KTB lansia. Gitu, ya. Lalu saya ya itu tadi yang saya cerita tadi ya. Ini hari Sabtu ini nanti mungkin satu atau nanti komunitas alumni. Kami punya misi ke Baduy. Baduy itu daerah yang boleh dikatakan jauh lebih menyedihkan primitifnya dengan daerah saya di ujung sana atau mungkin di Papua. Ya mungkin teman-teman tahu lah. Kalau lihat orang-orang Baduy jalan kaki di tol di mana gitu nggak pernah pakai sepatu. Nah itu orang-orang Baduy luar. Belum kalau bicara Baduy dalam. Kalau bicara Baduy dalam itu sangat primitif sekali. Itu nggak ada listrik, nggak boleh ada listrik, nggak ada lampu petromax di sana. Itu yang ada adalah itu lampu sumbu itu minyak tanah itu loh di sana. Masih sesangkinya begitu. Nah kita bersyukur sebelum GKY masuk ya pribadi saya saya kenal orang-orang Baduy di sana. Saya kontak di zaman COVID. Jadi di zaman COVID itu saya komunikasi dengan mereka di sana. Mereka ceritakan bagaimana keadaan mereka ini dari Baduy luar. Lalu ketika dia pergi ke keluarganya di dalam, ya akhirnya dia dekatin juga keluarganya di Baduy dalam gitu. Nah jadi saudara kenapa di gereja lokal kita harus memikirkan bagaimana kita harus terlibat, karena bagaimanapun kegiatan yang banyak di luar sana itu boleh-boleh saja, tapi ingatlah bahwa sekecil apapun peran kita di gereja lokal sangat bermanfaat dan sangat memberikan juga sukacita tersendiri bagi kita ketika kita terlibat di dalam. Ya kita di KY Cibubur ini kami ada beberapa keluarga, ini ada keluarganya Bang Febian gitu ya, saya sama istrinya Kak Mary gitu, malah ini bersama-sama. Nah, apakah kita kurang sibuk di luar? Sangat sibuk. Tapi gereja lokal, marilah kita sisihkan waktu. Minimal kita berdoa, minimal kita cari tahu apa yang sedang terjadi di gereja lokal kita gitu. Ya mungkin ini susah ya, tapi saya mau katakan sebelum terlambat, lakukanlah sesuatu. Ya, mendoakan gereja lokal dan orang-orang di dalam, menjadi sahabat pendeta pun adalah ya kontribusi misi juga untuk gereja lokal. Ya, oke. Terima kasih Bang. Ya, ada lagi pertanyaan itu? Ya masih banyak Bang. Ya memang ini ada beberapa pertanyaan lagi yang memang masih seputar isu gereja ya Bang ya. Ada satu pertanyaan yang menarik juga nih Bang terkait dengan aktivitas dalam bergereja. Bang, seringkali dalam kegiatan gereja banyak sekali aktivitas, baik itu persekutuan atau kepanitiaan yang fokusnya untuk internal. Ada juga kegiatan yang aktivitasnya keluar, misalnya ke penduduk sekitar gereja, tapi sebatas kegiatan sosial, tidak ada berbicara tentang misi,
baik kepada panitia yang mengerjakan ataupun masyarakat yang menerima. Apakah itu bisa dikatakan misi juga, Bang? Saya mau katakan begini, apapun aktivitasnya, selama itu keluar dari persekutuan kita dengan Tuhan, Sang Pemilik gereja dan Sang Pemilik misi itu penuh makna. Kata kasarnya ini, selain kita misalnya pergi ini pertanyaan ya, persekutuan, persekutuan ke ini, persekutuan warga misalnya. Kita bantuin nyuci piring misalnya, atau ngangkat gelas, itu punya makna misi juga. Jadi jangan kita mengecilkan. Ya kecilnya itu kalau kita lakukan, apalagi itu orang tanpa kenal Tuhan juga bisa lakukan, benar juga kan? Tapi kalau kita menghayati, ini saya lakukan karena saya senang melakukannya. Tuhan beri saya kesempatan untuk melakukannya. Itu sebuah tindakan misi. Ya, orang nanti melihat, oh ini rupanya ya orang yang hidup dengan Tuhan. Apapun yang dilakukannya sebagai wujud pelayanannya, wujud misinya kepada sesamanya atau kepada komunitas di mana dia hadir. Jadi itu makna itu kali ya. Itu makna persembahan hidup yang sejati. Roma 12 ayat 1 itu ya. Jadi bagaimana kita seluruh totalitas hidup kita adalah untuk pekerjaan misi Tuhan ya, yang Tuhan siapkan kita. Begitu. Terima kasih, Bang. Jadi kalau dalam pemahaman ini berarti misi itu ya memang untuk memberikan persembahan yang hidup ya, Bang ya, kepada orang-orang sekitar. Tapi kalau memang dia punya pemikiran, Bang, ya misi ya kita memberitakan Injil melalui pertemuan secara pribadi atau mungkin pertemuannya memang ada ibadah KKR seperti itu, Bang. Apakah pemikiran seperti itu masih dikatakan benar, Bang? Atau enggak memang yang seperti yang tadi Abang bilang ya, memang kita hadir bagi jemaat di sana dan warga sekitar, itu kan juga bagian dari misi. Itu gimana ya, Bang? Nah, ini suka kita begini nih, Bang Andreas ya. Jadi memang Ya. kita hanya melihat misi dengan kegiatan KKR. Saya pikir itu benar ya. Jadi misalnya kita melakukan penginjilan di daerah-daerah tertentu gitu. Baru-baru ini di Parapat kita menyelenggarakan Parapat Bermazmur misalnya. Itu di ruang terbuka. Jadi Tiroi datang ke Parapat lalu kita memberitakan firman Tuhan di sana. Pendeta Manat Simbolon memberitakan tentang Injil. Dan saudara-saudara kita nggak tahu bagaimana orang berespon. Tetapi yang jelas dimanapun apapun kegiatannya itu Tuhan bisa pakai. Nah ini jadi kita jangan apa ya, kita jangan juga mengurungnya begini. Karena saya juga melakukan pelayanan kecil-kecil misalnya di keluarga, di gereja atau tempat-tempat yang ya yang membuat saya nyaman lah gitu. Nggak perlu lagi memikirkan pelayanan ini, pelayanan yang jauh di sana, pelayanan yang lebih besar. Ini saya pikir juga ini juga nggak benar gitu. Jadi kita bisa jadi khawatir begini, bahwa kita tidak enggan melakukan pelayanan misi itu karena apa ya, ketidaknyamanan diri kita jadi terusik. Jadi kita begitu susah keluar dari comfort zone-nya kita. Kita yang ada di Jakarta dan pergi ke daerah misalnya, itu jangan pikir bahwa kita tidur di atas apa ya tempat tidur yang empuk begitu, yang enak. Gitu. Ya, mungkin kita tidur di tempat di mana ya hanya seadanya gitu, seperti kemah gitu. Tapi saudara-saudara itu bagian daripada bagaimana kita terlibat di dalam pelayanan. Tapi ketika kita hanya melihat kenyamanannya, ya itu ya jadi masalah tersendiri. Makanya saya bilang tadi adalah kalau ini ya, kalau saya mau melihat kepada diri saya sendiri ya, saya enggan untuk melakukan pergerakan misi itu ya walaupun sekecil apapun. Ya karena memang saya dikungkung oleh kenyamanan diri saya, atau mungkin ya mesti ada sesuatu yang prestisius di sana baru saya lakukan pekerjaan misi. Jadi sebenarnya kan arena misi adalah ya kan manusia bisa mendesain sedemikian rupa, tapi apapun aktivitasnya itu adalah sebenarnya arena di mana misi itu bisa diterapkan, makna misi itu bisa diterapkan. Terima kasih Bang buat pencerahannya dan klarifikasi dan jawabannya. Bang, ini masih seputar aktivitas misi di gereja ya Bang ya. Dan ada pertanyaan dari Kak Arnold Saputra. Selamat malam Bang Eliunus, terima kasih untuk pelayanannya. Aku mau tanya Kak, Bang, kenapa ya gereja banyak yang fokusnya bermisi keluar
sedangkan ke bagian dalamnya jarang ada acara untuk merekatkan umatnya. Misalnya lebih sering bermisi ke daerah-daerah dibandingkan kasih workshop untuk para Gen Z, mungkin sulit mencari kerja, sehingga saya lihat banyak anak muda malah kabur dari gereja itu karena dirasa kurang relevan dengan keadaan hidupnya. Terima kasih. Gimana Bang? Ini salah apa? Itu yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita bicara panggilan gereja, maka kita bicara juga keseimbangan di sana. Jadi jangan pincang juga. Kita ya orang senang bermisi ya. Jadi misalnya ke daerah tertentu, misalnya ke Papua atau ke Mesir atau ke mana lah, ke Kalimantan gitu, kayaknya lebih keren deh gitu lah. Apalagi nanti kalau ada foto-fotonya kan bisa pergi. Tapi saudara-saudara, lagi-lagi bukan itu yang jadi penting. Kalau hanya itu, tetapi di dalamnya kropos, makanya Ya. saya melihat ini masalah apa ya? Masalah menata pergerakan misi itu arahnya kemana? Kalau bicara tentang misi Allah, maka bicara tentang di dalam dan di luar. Dan disinilah perlu keseimbangan di dalam pelayanan. Ya. Jadi mungkin persoalannya adalah pendeta atau majelis pengelola gereja ini tidak melihat itu, atau kalau melihat itu bagi dia nggak penting. Nah, kita yang ada di dalam sebenarnya jangan menyerah. Ya, khususnya kita alumni-alumni ya, kita Ya. mengingatkan, kita butuh ini A, B, C, D. Kita memberikan, kalau sekarang ini semua by data katanya ya, kita memberikan data-data. Kita suka sebelum kita berdoa di rumah ya, di malam-malam hari gitu ya, kita diskusi gitu. Ini gimana nih pelayanan gereja di GKI Cibubur? Kita suka berdiskusi apa sebenarnya yang perlu kita doakan tentang keadaan gereja lokal. Suka sekali memang aksi keluar itu kayaknya lebih menarik gitu. Apalagi kalau untuk didokumentasikan. Tetapi kalau misalnya hanya membangun satu orang siswa atau remaja atau jemaat yang mungkinnya nggak begitu produktif juga untuk pergerakan misi ke depan. Tapi saudara, apakah Tuhan melihat itu nggak penting? Tetap penting. Nah, sekarang persoalannya bagaimana gereja melihat itu. Disinilah sebenarnya kita mulai sadar bahwa membangun di dalam untuk keluar menjadi satu program yang harus seimbang. Ya. Dan ini tidak bisa nggak bisa di apa namanya, nggak bisa diformulasikan dalam bentuk program eh, yang rapi sedemikian rupa. Ya. Ya, kadang bagaimana Tuhan memimpin kita. Berapa waktu yang lalu, nggak ada program di STT itu, tapi saya bawa staf dan satu mahasiswa saya jalan ke Pantai Parapat. Kami jalan-jalan di trotoar, kami berhenti di situ, kami menyapa pemilik toko gitu, ya sekalian cari sesuatu walaupun nggak dapat, tapi ngobrol sama opung itu. Ada jual pisang, ngobrol. Nah, saudara-saudara, itu sebenarnya gerakan-gerakan mungkin spontanitas, tetapi spontanitasnya bukan karena memang maunya kita, tapi karena Tuhan beri kita kesempatan. Ya mungkin nggak ada lagi kesempatan saya ketemu dengan Amang, namanya ada Amang Situmorang namanya itu waktu itu di Parapat itu. Kami bisa berdoa dengan dia gitu. Ya. Nah, saudara-saudara, hal seperti itu sebenarnya menjadi sesuatu hal yang menarik. Kalau kita mau mendoakan minta Tuhan, Tuhan gerakan saya. Buat saya melihat apa yang Tuhan lihat hari ini. Untuk saya bisa kerjakan sebagai wujud visi saya persembahkan. Terima kasih Bang buat satu jawaban yang bisa kita refleksikan buat gereja kita masing-masing teman-teman ya. Bang, ini masih dalam satu isu aktivitas gereja juga ya Bang ya. Selamat malam Bang Elinus, ini dari Karani Sianipar. Halo Karani, aku mau bertanya Bang, ada berapa gereja memiliki event yang dijalankan secara tahunan annually? Beberapa dari event tersebut bahkan tidak lagi menurutku sudah tidak berfokus untuk memuliakan Tuhan. Jadi seperti pesta saja Bang. Masihkah event sepanjang ini masih disebut kegiatan misi gereja? Salahkah aku tidak ambil bagian untuk event semacam ini? Gimana Bang Eliudus? Iya, kalau kita lihat arah pelayanannya sudah nggak jelas, kemungkinan dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita mendoakan dan mengingatkan siapa yang mendesain program itu. Jadi kalau hanya sekelah hura-hura, ya kita bisa melihat ya. Tapi kalau misalnya juga di cara pendekatan, ya kan kadang-kadang kan anak-anak muda sekarang ini kan ada jembatan, mungkin hanya Ya. sekedar ngopi-ngopi dulu gitu ya, Hmm. apa apa main bola gitu ya, atau nonton Hmm. bareng, itu apa-apa gitu. Tapi lihat itu tidak boleh berhenti di situ.
ada satu sasaran. Gitu. Tapi kalau yang menyelenggarakan atau gereja menyelenggarakan itu tidak sampai bagaimana orang ketemu dengan Tuhan, setelah ketemu dengan Tuhan dibangun di kerohaniannya di dalam persekutuan dengan Tuhan, saya pikir ada yang salah. Nah, jadi ini kita harus lihat, dan kadang-kadang nggak ada rumus untuk semua hal ini ya. Disinilah perlu kita kepekaan, ya, kepekaan. Jadi dua hal kita tidak boleh melarang. Mungkin kalau gereja lokal kan menyelenggarakan itu, tapi mungkin kita mempengaruhi opini orang-orang yang kita kenal. Makanya juga di dalam gereja kita hadir bukan hanya datang dan pulang setelah gereja, tetapi bagaimana juga kita mengenal orang-orang di sana, pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang berpengaruh. Mungkin kita bukan orang yang ada di struktur, tetapi karena persahabatan kita dengan dia, kita bisa memberikan ide. Kita bisa pertanyakan gitu, Buga, kira-kira dengan kegiatan ini apa dampaknya untuk membuat anggota gereja bisa mengenal Tuhan dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Bisa bertumbuh di dalam Tuhan dengan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, makin bertumbuh dia. Sehingga nanti terjadi perlipat gandaan murid-murid Kristus itu melayani bersama-sama dengan kita di gereja. Jadi ini jadi menarik kalau kita melihat. Nah, kalau kita ada di posisi yang membuat keputusan, ya kita harus tegas bahwa janganlah lakukan kegiatan tanpa membawa orang mengenal Tuhan dan hidup semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, saya pikir begitu. Terima kasih Bang. Terima kasih buat jawabannya. Berharap ini jadi bagian kita bisa memahami, bisa membedakan event yang mana dalam gereja, di mana kita bisa melihat apakah ini ada cenderung dalam arah misi atau enggak. Tapi sekali lagi secara bentuk, kita harus bisa melihat satu gambaran yang besar bahwa event yang dijalankan oleh gereja adalah untuk menghadirkan misi kepada Allah yang memang dari kita yang sudah menyelenggarakan itu. Oke, thank you Bang. Bang, ini masih dari Karani, ada satu pertanyaan juga Bang. Aku juga mau tanya Bang tentang masalah bergereja. Aku salah satu yang pelayanan di gereja tempat aku terdaftar. Tetapi untuk beribadah, aku memilih di gereja di mana aku rasa bertumbuh. Jadi dengan apa yang aku nikmati dalam ibadah gereja lain, aku ingin bawa ke gerejaku yang aku terdaftar. Ya Bang ya. Salahkah sikapku yang ambil ini Bang? Tergantung ya. Tapi hati-hati jangan keburu menikmati sampai di sana ya. Jadi akhirnya nanti ya khususnya kalau kita alumni ya. Jadi kalau kita hadir di gereja, kita punya dua kerinduan. Yang pertama, okelah kita menikmati tidak dipelihara oleh gereja itu di dalam suasana ibadah. Tapi kadang-kadang ini yang membuat alumni termasuk saya juga, wah saya datang ke gereja saya, gereja yang syukur misalnya dapat apa-apa. Apalagi kalau kita lihat fenomena tertentu misalnya ya pemberitaan firman Tuhannya atau apanya banyak hal-hal gitu. Tapi saudara-saudara jangan-jangan sebenarnya Tuhan memanggil untuk melakukan sesuatu di gereja itu sendiri. Nah, kalau misalnya mau makan di luar, ya bikinlah perencanaan bagaimana saya memberikan makan di dalam. Nah, dalam masa tertentu, saya pikir nggak salah lah kalau misalnya menikmati di sana. Tapi ingat aja jangan sampai keterusan gitu. Nanti jangan sampai ya di sana itu dikenal di gereja yang bukan keanggotaan itu. Padahal sebenarnya kalau ada masalah nanti ini kan ke gereja asal. Ya. Jadi kalau mau karena mau makan lah ya, mau ada pembinaannya, sebelum bisa dilakukan di tempat gerejamu yang sekarang, ya sekarang ini mulai doakan, tapi bikin target 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, saya memulai sesuatu di gereja ini sebagai buah ketika saya udah makan banyak dari luar sana. Ya mungkin dekati anak sekolah minggu misalnya, atau dekati remaja, atau pasutri muda, atau siapa saja gitu. Nah, mungkin kita belum lihat. Nah, ini juga pergumulan. Mintalah sama Tuhan. Tuhan buat saya melihat apa yang seharusnya saya lihat di kondisi gereja saya saat ini. Jangan saya hanya melihat nikmatnya pembinaan di luar sana atau pembinaan di perkantoran. Jangan. Tapi Tuhan punya tujuan. Ketika Tuhan hadirkan saya menikmati makanan-makanan yang enak secara rohani di luar sana untuk gereja saya. Ya kecuali kalau yakin Tuhan katakan, nggak usah.
kamu harus pindah gereja ke luar sana. Ya udah silakan. Itu juga nggak salah juga. Oke. Jadi eh, gereja lokal adalah tempat di mana harus melakukan sesuatu. Ya. Istilahnya kita mungkin peka akan kondisi yang di gereja lokal Ya, kita ya Bang ya. Dan berharap kalau memang kita beribadah di gereja lain, apa sih yang kita bisa bawa, namun tetap harus sesuai dengan kondisi gereja lokal juga ya Bang ya. Sip. Bang, ini satu pertanyaan terakhir, mungkin ini menarik juga Bang, tentang relasi di gereja ya Bang ya, relasi antar jemaat dan dalam pelayanan, teman pelayanan di gereja. Bang, seringkali ini pertanyaan terakhir, Bang, seringkali dalam gereja kita pun mengalami satu friksi dengan sesama. Teman pelayanan itu sendiri seringkali melihat ada pertengkaran, itu membuat kita rasanya menyerah saja. Mungkin dalam tahap sampai kepahitan ya Bang ya. Dan mungkin akhirnya mereka lihat lebih baik pindah atau mundur saja dari pelayanan itu sendiri. Sejauh apa Bang, kita harus tetap bertahan di sebuah gereja atau memilih pindah saja? Apalagi ketika kita sudah mengalami satu friksi yang sudah tidak membuat kita damai sejahtera dalam gereja itu Bang. Gimana Bang? hmm. Ini beberapa kasus begini ya, banyak-banyak. Kalau bicara masalah friksi, konflik, suami istri juga banyak kan. Ada masalah gitu kan. Kalau di gereja pasti itu terjadi. Itu terjadi. Nah, kembali kepada kitanya. Gitu. Bagaimana pergumulan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kemantapan hati tetap ada di situ, maka hal yang paling utama disebut dulu bagaimana bagaimana mendapatkan healing penyembuhan dari Tuhan dengan akar pahit atau konflik yang sedang kita alami gitu. Nah, kalau tidak, ya boleh juga doakan sama Tuhan. Apakah Tuhan izinkan saya keluar dari sini supaya saya bisa lebih produktif melayani di satu gereja di mana saya bisa bertumbuh. Itu saya pikir itu sah-sah aja. Tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa janganlah keluar dari satu gereja karena akar pahit atau karena perkelahian atau karena konflik. Karena di gereja yang baru pun nanti itu pasti ada juga. Ya, kalau konflik dengan pendetanya, majelis dengan jemaat. Jadi jangan-jangan ini Tuhan punya tujuan supaya kita sebenarnya bukan merubah yang sono, tapi merubah yang sini. Sini, ya. Ini kesempatan bagi kita untuk bisa membuka diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau saya disakiti seperti ini, apa yang saya lakukan? Saya mau berusaha menjadi sahabatnya yang memusuhi saya atau menyakiti saya. Atau misalnya ada tujuan lain misalnya. Ya, kami pisah aja sekalian gitu. Nah, ini kembali lagi kepada pergumulan dengan Tuhan secara pribadi. Tapi kalau menurut saya, ya kalau bisa janganlah keluar dalam gereja karena konflik-konflik itu. Ingat, sebisa mungkin kita keluar karena memang Tuhan yakinkan kita, apapun alasannya, pindah ke satu tempat dan menetap di situ. Nah, tapi ingat, di tempat yang baru itu, gereja itu adalah juga kumpulan orang-orang berdosa kok. Jadi mungkin pertama-tamanya semua enak-enak aja, sama aja lah dengan keluarga baru, orang yang yang kayak baru jatuh cinta. Kalau orang baru jatuh cinta, baru berkeluarga, kayaknya dunia ini milik kita berdua. Tapi coba jalani bersama puluhan tahun, muncul makin banyak enak-enaknya, makin banyak juga enak. Masih pasti akan ketemu. Jadi semakin kita melihat dari dekat, pasti kita akan menemukan masalah dan konflik akan terjadi. Nah, jadi saya lebih suka melihat gini. Ketika terjadi itu, kalau Tuhan mantapkan saya tetap ada di situ, saya akan cari jalan keluar. Bagaimana saya jadikan kesempatan itu membuat saya bisa bertumbuh, bisa naik tingkat kerohanian. Jadi Tuhan punya rencana mengizinkan itu di dalam kehidupan kita. Nah, ini nggak bisa tuntas dalam perkataan seperti ini, tapi kadang-kadang kalau ada persoalan-persoalan ini di dalam beberapa alumni, kami saling mendoakan, gitu. Kami saling mengingat. Disinilah butuh teman. Itulah makanya tadi berkoinonia itu menjadi penting. Nggak ada orang yang kuat sendiri. Gitu, Bang. Oke Bang, terima kasih. Bang, ada satu pertanyaan lagi yang kita bisa discuss juga.
untuk kita discuss. Bang, gereja itu kan punya aturan, peraturan, dogma, dan pengakuan iman sendiri ya Bang. Yang seringkali berbeda antara satu gereja dengan gereja lain. Bagaimana kita alumni bisa memahami hal ini? Karena perbedaan itu seringkali membuat kita menggerutu dengan keadaan gereja kita tanpa tahu peraturan, dogma, dan pengakuan iman gereja kita. Bagaimana ya Bang akan pertanyaan ini? Iya, makanya kalau kita mau belajar dewasa secara rohani dan secara organisasi bergereja, di mana kita bergereja, kita harus tahu bagaimana prinsip-prinsip eh, yang diterapkan di dalam gereja itu. Nah, ini juga saya menemukan beberapa alumni yang dikatakan, wah kalau di gereja ini enak, itu fleksibel. Lalu kalau di gereja ini, waduh, tata gereja seakan-akan kayak hukum Taurat gitu. Ininya jadi susah ininya, apa-apa dibawa ke sana, jadi melebihi Alkitab. Nah, ada gereja seperti itu. Tapi maksudnya kalau kita mau kalau kita mau masuk di satu gereja, memang kita lihat tata gereja. Kemungkinan nanti sasarannya dua. Kita menjadi orang yang menata ulang, menginterpretasi ulang tata gereja itu. Atau memang kalau udah benar, ya kita tinggal memaknai gitu. Nah, bagaimana itu kita sebagai alumni? Bagaimana kita menyikapi ini? Dalam hal ini, kita akan belajar menghargai pandangan denominasi atau gereja teologi denominasi tertentu gitu. Misalnya gereja-gereja lokal, misalnya gereja di Sinode GKI, Presbyterian Sinodal, atau gereja-gereja HKBP, misalnya gereja Niat, misalnya itu aliran Lutheran gitu. Gereja Katolik atau gereja-gereja yang lain. Jadi bicara tentang tata gereja itu punya latar belakang tersendiri. Makanya juga kalau kita mau menyesuaikan dengan kebutuhan jemaat, ya itu ada caranya juga. Jadi jangan main asam kromo aja gitu. Kita pelajari dulu gitu. Jadi ya kalau kita mau berbuat sesuatu, ya memang kita harus pelajari. Nah, kalau kita hanya sekedar bergereja dan terlibat, mau tidak mau minimal hal-hal yang dasar lah. Bagaimana supaya tidak melemahkan semangat kita. Jadi ya sama aja lah. Kalau kita kerja di perusahaan atau kita membangun usaha sendiri kan ada juga aturannya kan. Kalau orang masuk di dalam kelompok kita atau komunitas kita juga, ya dia harus lihat aturan bersamanya. Nanti kalau nggak ada aturan, gimana bisa jalan? Kan begitu kan? Ininya. Jadi saya pikir begitu sih. Jadi istilahnya kalau dalam kayak gini, kalau ada sikap membanding-bandingkan atau menggerutu itu, apakah boleh ya Bang? Atau memang kita harus tetap belajar mendalami satu ajaran di gereja ini dan kita bisa lihat keanekaragamannya atau gimana Bang? Kalau membandingkan apa motivasinya dulu? Hmm. Ya, kalau membandingkan oh ini ya lebih baik ini buruk, ingatlah bahwa bagaimanapun gereja itu adalah milik Tuhan Yesus. Jadi mungkin kita katakan udah kaku kan establishnya gitu ya. Gereja-gereja sudah lama gitu ini. Tapi kalau menggerutu ya seharusnya itu bukan milik kita lah. Apalagi dikuasai oleh menggerutu, kita ngeluh terus. Saya pikir mungkin itu marilah kita minta Tuhan membuat kita dewasa ya. Apa artinya setelah menggerutu misalnya bertahun-tahun kita tuh berbulan-bulan, masalah selesai enggak? Mungkin hati makin mendongkol. Selesai. Ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa menolong, ya coba cari solusi yang lain. Gitu. Jadi tapi memang jujur aja lah, kemanusiaan kita suka begitu. Nah di sini yang saya bilang tadi bahwa apa ya? Saya menjalani hidup ini enaknya bersama dengan Tuhan yang kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja kita bisa mendapatkan kekuatan dari Dia. Jadi nggak ada sistem, nggak ada organisasi gereja yang ini. Kalau membanding-bandingkan, ya bolehlah bandingkan, boleh membandingkan. Tetapi dalam arti ambil yang baiknya atau tolong yang kurang baiknya. Kira-kira kontribusi kita. Jangan jadi bahan gosip juga. Uji aja setelah digosipkan, setelah dijelek-jelekan, gereja itu ditutup nggak? Kan nggak juga. Bagaimanapun kan gereja Tuhan juga, ya kan? Iya. Iya. Thank you Bang Eli buat discuss-nya hari ini. Teman-teman terima kasih buat beberapa pertanyaan yang cukup menarik dan kita bisa discuss bareng dengan Bang Eli. Kiranya ini bisa jadi gambaran. Mungkin teman-teman yang ada dalam pelayanan satu gereja atau dalam satu persekutuan bisa menghidupi
makna dari firman dan dari diskus pada hari ini, teman-teman. Oke, Bang Eli boleh tutup dalam doa ya, Bang. Kita tutup GCLC sesi 1 ini. Maka silakan, Bang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan malam ini. Kembali Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Di dalam keterbatasan kami untuk menghayati kehadiran-Mu, untuk menghayati berkat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Tolonglah kami supaya kami mengerti apa sesungguhnya arti hidup kami hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang harus terlibat di dalam gerakan misi Allah bersama-sama dengan Engkau sendiri. Malam hari ini kami bersyukur dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Kami melihat bahwa Engkaulah yang menginisiasi kehadiran gereja Tuhan, umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini sejak awal hingga sampai akhir. Engkau juga yang akan membentuk umat komunitas pilihan-Mu menjadi komunitas yang militan, yang berkualitas, berdampak untuk dunia ini. Tuhan, tolong Engkau kerjakan itu di dalam dan melalui hidup kami. Dan Engkau juga yang akan menggerakkan kami untuk melihat dunia sekitar kami, dunia dalam jangkauan yang lebih luas adalah tempat di mana kami dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi. Terima kasih malam hari ini untuk teman-teman yang boleh menikmati persekutuan ini, menikmati kehadiran dan kiranya Romo yang Kudus yang akan terus menolong kami untuk menyadari apa gunanya, apa artinya kami hadir dan berada di dunia saat ini. Supaya kami menikmati misi Tuhan dalam membentuk kami. Dan supaya kami terlibat di dalam gerakan misi Tuhan yang Tuhan gerakan bagi kami sebagai gereja-Mu. Apakah gereja secara organisasi, denominasi, atau gereja secara komunitas, secara organisme. Tuhan tolong kami untuk mengerti posisi-posisi kami dimanapun. Ketika kami mengalami kelemahan, kami sedang di dalam proses pertumbuhan. Tolong supaya kami semakin setia, belajar kepada Tuhan. Terima kasih malam hari ini untuk teman-teman, berkatilah mereka. Berkati juga kami yang telah melayani bersama. Kiranya dalam segala hal kami boleh terus menikmati pelayanan Tuhan dalam hidup kami dan bagi pelayanan kami. Kami berdoa untuk GCLC pada hari Rabu yang akan datang. Kiranya kami lebih banyak lagi mendiskusikan bagaimana keterlibatan kami untuk mewujudkan tripanggilan gereja yang malam hari ini kami sudah mulai membicarakan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selamanya. Amin.